Dengarkan. Di dalam keheningan yang paling pribadi, ketika semua topeng telah dilepas, seringkali terdengar sebuah suara yang menghakimi, sebuah bisikan yang meragukan, mengkritik, dan menyakiti. Kita begitu mahir mencintai keindahan di luar, tapi begitu kejam terhadap alam semesta yang bergetar di dalam diri kita sendiri. Inilah perjalanan yang paling jarang ditempuh, namun paling penting, perjalanan pulang kepada diri sendiri. Mencintai diri sendiri bukanlah tentang membeli hadiah mahal atau memanjakan diri dengan kesenangan sesaat. Itu hanyalah pelarian yang elegan. Bukan pula tentang membanggakan diri di media sosial. Itu hanyakan topeng baru yang lebih berkilau. Mencintai diri sendiri yang sejati adalah sebuah tindakan revolusioner dalam sebuah dunia yang terus mengatakan Anda tidak cukup. Ia adalah sebuah disiplin, sebuah latihan untuk menjadi sahabat terdekat bagi jiwa Anda sendiri. Bagaimana kita memulai disiplin yang dalam ini? Langkah pertama, menjadi penjaga yang sadar, bukan tukang caci yang kejam. Bayangkan seorang anak kecil yang Anda cintai. Ketika anak itu jatuh dan terluka, apakah Anda akan berteriak, "Dasar ceroboh, lihat apa yang kau perbuat"? Tentu tidak. Anda akan mendekapnya, membersihkan lukanya, dan menenangkannya. Sekarang, perhatikan suara di kepala Anda ketika Anda membuat kesalahan. Apa yang dikatakannya? Apakah ia seperti penjaga yang bijak atau seperti algojo yang kejam? Langkah pertama adalah menyadari suara ini, dan kemudian dengan sengaja mengalihkan peran. Berhentilah menjadi algojo, mulailah menjadi penjaga bagi jiwa Anda. Tugas penjaga bukanlah menghakimi, tetapi melindungi. Ketika kegagalan datang, katakanlah, "Ya, aku membuat kesalahan, aku manusia. Sekarang, apa yang dapat kupelajari dari ini agar lukaku tidak terinfeksi dan bisa sembuh lebih kuat?" Langkah kedua, menerima bahan baku dirimu. Kita seringkali membenci diri sendiri karena kita tidak seperti itu, gambaran ideal di pikiran kita, atau kehidupan orang lain yang kita lihat. Ini adalah sebuah kekeliruan yang mendasar. Sebuah pohon ek tidak membenci dirinya karena ia bukan sebuah pohon pinus. Ia menerima bahan bakunya, bijinya, dan tumbuh menjadi pohon ek yang paling perkasa. Anda adalah bahan baku tertentu, Anda memiliki kekuatan dan kelemahan tertentu, Anda memiliki sejarah dan luka tertentu. Mencintai diri sendiri dimulai dengan menerima bahan baku ini sepenuhnya. Bukan untuk tetap di sana selamanya, tetapi untuk mulai bekerja dengannya, bukan melawannya. Anda tidak bisa memahat sebuah patung dengan membenci balok marmernya. Anda harus memahami alurnya, kekerasannya, dan keindahannya yang unik, barulah kemudian Anda bisa mengukir sebuah mahakarya. Langkah keempat, mengenali dan menghormati kodrat Anda. Seperti sungai yang memiliki jalannya sendiri, jiwa Anda memiliki kodratnya, sebuah cetak biru kebajikan dan potensi yang unik. Mencintai diri sendiri adalah berhenti memaksa diri untuk mengikuti jalur sungai orang lain. Apakah kodrat Anda adalah menjadi pendiam dan kontemplatif, maka jangan paksa diri untuk menjadi pusat perhatian. Cintailah kedalaman yang Anda miliki. Apakah kodrat Anda adalah menjadi energik dan penuh aksi, maka jangan kunci diri di belakang meja. Cintailah api yang membara dalam diri Anda. Mencintai diri sendiri adalah berhenti berperang dengan kodrat Anda dan mulai bersekutu dengannya. Ketika Anda bertindak selaras dengan siapa diri Anda yang sebenarnya, itu adalah sebuah ekspresi cinta diri yang paling mendalam. Langkah kelima, memberikan yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Seorang pecandu ingin mendapatkan obatnya, tapi apa yang ia butuhkan adalah detoksifikasi yang menyakiti. Demikian pula, diri Anda seringkali menginginkan pengakuan mudah, pelarian, atau pembenaran. Tapi apa yang benar-benar dibutuhkan adalah kejujuran, bahkan ketika itu pahit. Disiplin, bahkan ketika itu melelahkan. Tanggung jawab, bahkan ketika itu menakutkan. Mencintai diri sendiri adalah memiliki keberanian untuk memberikan apa yang dibutuhkan jiwa Anda, bukan menuruti setiap keinginan egonya.
Ini adalah cinta yang tegas, seperti cinta seorang pelatih yang mendorong Anda melampaui batas kenyamanan untuk mencapai potensi penuh Anda. Pada akhirnya, mencintai diri sendiri bukanlah perasaan hangat dan kabur. Ia adalah sebuah komitmen untuk tidak lagi mengkhianati diri sendiri. Ia adalah sebuah keputusan untuk tidak lagi mengkhianati nilai-nilai Anda untuk disukai orang, tidak lagi mengkhianati tubuh Anda dengan racun dan kelalaian, tidak lagi mengkhianati pikiran Anda dengan kebohongan dan distraksi yang mudah, tidak lagi mengkhianati jiwa Anda dengan mengabaikan panggilannya yang terdalam. Ketika Anda berhenti mengkhianati diri sendiri, sebuah keajaiban terjadi. Anda tidak perlu lagi mencari cinta diri. Ia sudah ada di sana. Ia adalah udara yang Anda hirup di dalam benteng diri Anda yang kini telah pulih. Anda akhirnya menjadi rumah bagi diri sendiri. Sebuah tempat di mana Anda bisa beristirahat tanpa topeng, tanpa pertahanan, dalam keadaan utuh dan lengkap. Dan dari tempat itu, Anda akan menemukan bahwa Anda mampu mencintai orang lain dengan cara yang jauh lebih kaya, lebih tulus, dan lebih bebas. Karena Anda tidak lagi meminta mereka untuk mengisi kekosongan yang seharusnya Anda isi sendiri. Maka, mulailah, jadilah penjaga bagi jiwa Anda. Terima bahan bakunya, tegakkan batasannya, hormati kodratnya, dan berikanlah apa yang dibutuhkannya, bukan yang diinginkannya. Lakukan ini, dan Anda akan menemukan bahwa mencintai diri sendiri bukanlah sebuah tujuan yang harus dicapai, tetapi sebuah kenyataan yang harus diakui. Sebuah kenyataan yang telah menunggu sepanjang hidup Anda untuk disambut.